Tuhan ada di lorong yang sepi. Ada masa dalam hidup ketika kita merasa berjalan sendirian. Tidak ada yang benar-benar mengerti, tidak ada yang bisa diajak berbagi, dan bahkan suara kita seakan tidak didengar. Hari-hari terasa sunyi, langkah terasa berat, dan hati dipenuhi perasaan sepi yang dalam. Lorong yang sepi itu bisa berupa masa penantian, masa kehilangan, masa pemulihan, atau masa di mana hidup terasa berjalan tanpa arah yang jelas. Di tempat seperti itu, kita sering bertanya, "Tuhan, di mana Engkau?" Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa kesunyian tidak berarti ketiadaan Tuhan. Mazmur 23 ayat 4 berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gada emu dan tongkat emu, itulah yang menghibur aku." Perhatikan, pemazmur tidak berkata bahwa ia menghindari lembah, tetapi ia berjalan melewatinya. Dan di dalam lembah itu, tempat yang gelap dan sepi, Tuhan tetap hadir. Seringkali kita mengira Tuhan hanya ada di saat-saat terang, saat doa dijawab dengan cepat, saat hidup terasa lancar. Tetapi justru di lorong yang sepi, Tuhan bekerja dengan cara yang lebih dalam dan pribadi. Dalam kesunyian, Tuhan membentuk hati kita. Ia menenangkan jiwa kita dari kebisingan dunia, supaya kita bisa mendengar suaranya dengan lebih jelas. Ia mengajar kita untuk tidak bergantung pada keadaan atau orang lain, tetapi sepenuhnya kepadanya. Yesaya 30 ayat 15 berkata, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu." Kesunyian seringkali menjadi tempat di mana kita belajar, tinggal diam. Bukan diam tanpa arti, tetapi diam yang penuh penyerahan. Diam yang membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Ada kisah dalam Alkitab tentang Elia yang mengalami kelelahan dan ketakutan. Ia merasa sendirian dan ingin menyerah. Namun ketika Tuhan menjumpainya, Tuhan tidak datang dalam angin besar, gempa, atau api, tetapi dalam suara yang lembut. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 12 dikatakan, "Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepa-sepa basah." Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Tuhan sering berbicara dalam kelembutan, dan kita hanya bisa mendengarnya ketika kita berada dalam keheningan. Mungkin hari ini kamu sedang berada di lorong yang sepi. Tidak banyak yang bisa kamu pegang. Tidak banyak yang bisa kamu andalkan. Tetapi percayalah, kamu tidak sendirian. Ulangan 31 ayat 6 berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Ini adalah janji yang pasti. Tuhan tidak hanya melihat dari jauh, Ia berjalan bersama kita, bahkan di lorong yang paling sepi sekalipun. Kesunyian bukan tanda bahwa Tuhan menjauh. Justru bisa jadi itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang menarik kita lebih dekat kepadanya. Ia ingin kita mengenalnya bukan hanya sebagai penolong dalam keramaian, tetapi sebagai sahabat yang setia dalam kesendirian. Dan suatu hari nanti, ketika kita keluar dari lorong itu, kita akan menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Tuhan ada di setiap langkah, di setiap air mata, dan di setiap doa yang terucap dalam diam. Mari berdoa. Tuhan, di saat kami merasa sendirian dan berjalan dalam lorong yang sepi, tolong kami untuk tetap percaya bahwa Engkau bersama kami. Ajari kami untuk peka terhadap suara-Mu di tengah keheningan. Kuatkan hati kami agar tidak menyerah, dan penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan di saat kami merasa paling sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain agar semakin banyak orang dikuatkan melalui firman Tuhan.